Amin, saudara. Siapa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Allah mampu menyelamatkan, tapi sudah diselamatkan belum? Gitu kan? Oke, amin. Dia mampu selamatkanmu. Baik, kita mau kembali di kebaktian kita yang kedua pada hari ini. Dan kalau pagi kita belajar dari Matius, pada malam hari kita belajar, atau sore hari kita belajar dari kitab Mazmur. Jadi kita masih dalam seri Mazmur kita. Dan saya mengajak kita membuka di dalam kali ini Mazmur pasal 127. Ya, Mazmur 127. Salah satu Mazmur yang terkenal. Ada 5 ayat di sini. Dan cukup pendek, jadi saja kita baca silih berganti. Saya akan mulai ayat 1, Jumat ayat 2, demikian sampai dengan ayat yang ke-5. Okay. Elai memberi judul Berkat Tuhan atas Rumah Tangga. Tapi kita akan lihat nanti ada penerapan yang jauh lebih luas. Demikian firman Tuhan. Saya akan mulai ayat 1. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jerih payah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan, dan buah kandungan adalah upah. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan mereka. Ia tidak akan dipermalukan ketika menghadapi musuh-musuhnya di pintu gerbang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kami mengucap syukur bahwa Engkau menyediakan berkat-berkat yang indah bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Dan kami ingin belajar dari firman-Mu ini, kami ingin dikuatkan, kami kira tolong Tuhan. Celikkan mata rohani kami, tundukkan kehendak kami kepada kehendak-Mu, dan jadikan kami orang-orang yang patuh kepadamu. Kami mohon ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Di dalam 150 pasal Mazmur, 150 pasal Mazmur, hanya ada 2 Mazmur yang secara eksplisit disebut adalah Mazmur Salomo. Nah, kita tahu bahwa Salomo banyak menulis. Dia menulis mayoritas dari kitab Amsal, dia menulis Kidung Agung, dia menulis Pengkhotbah. Nah, kita tahu dia ada menulis Mazmur-Mazmur juga. Tetapi hanya 2 yang secara eksplisit disebut namanya, bahwa itu adalah ditulis oleh Salomo, yaitu Mazmur pasal 72 dan Mazmur yang baru saja kita baca ini. Mazmur 127. Ini Mazmur yang sangat indah, ini Mazmur yang terkenal. Ada yang menghafalnya mungkin, ada dibikin lagu dan lain sebagainya. Bagi saya sendiri, beberapa waktu lalu, saya ada mendengar satu lagu Ibrani ya, yang diinspirasikan oleh pasal ini. Jadi dalam bahasa Ibrani gitu, tapi cukup tune-nya cukup menarik, catchy, jadi teringat-ingat terus saya begitu. Tapi intinya adalah Mazmur ini di sini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jerih payah orang yang membangunnya, katanya. Nah, tentu kita bisa membahas 5 ayat ini dari banyak sekali segi, banyak sekali cara kita bisa membahasnya, tidak habis-habisnya. Ingat bahwa ini firman Tuhan, ini bukan ciptaan manusia belaka. Ya, Salomo adalah orang paling berhikmat di bumi. Tuhan bilang, kamu akan menjadi orang paling berhikmat. Tidak ada yang lebih berhikmat sebelum kau, tidak ada yang lebih berhikmat lagi sesudah engkau. Jadi ini ditulis oleh orang yang paling berhikmat.
Tetapi kalau hanya itu saja kualifikasinya, maka itu belum cukup bagi kita untuk kita jadikan sesuatu yang kita renungkan. Lebih daripada itu, ini ditulis oleh orang yang paling berhikmat sekaligus diinspirasikan oleh Tuhan. Tuhan menginspirasikan ini melalui orang yang paling berhikmat. Dan oleh karena itu, ini adalah firman Tuhan. Oleh karena itu, selama ribuan tahun, kira-kira 3.000 tahun Mazmur ini ditulis. Mazmur ini sudah dipelajari oleh orang percaya, sudah dibelah, dibedah oleh orang percaya untuk menggali berbagai kebenaran di dalamnya dan tidak habis-habisnya. Tidak habis-habisnya. Dan kita percaya bahwa hari ini pun kita bisa mendapatkan berbagai butir-butir kebenaran di dalamnya. Nah, bicara mengenai butir-butir kebenaran, jadi butir kebenaran ini singkatannya BK ya, butir kebenaran gitu. Maka saya akan membagi pembahasan kita menjadi BK. Jadi BK ini bukan Burger King, saudara. Saya tahu sebagian lapar mungkin ya. Tapi ada BK yang lain yang ingin saya bahas begitu. Dan tema kita adalah sebenarnya Allah sebagai kunci kesuksesan dalam hidup. Allah adalah kunci kesuksesan dalam hidup. Ini adalah sesuatu yang penting untuk kita pahami. Kenapa? Karena manusia hari ini mencari sukses. Ya, semua orang mencari sukses. Anda ingin sukses dalam bisnis, Anda sukses dalam pekerjaan, dalam karir, Anda ingin sukses dalam membangun rumah tangga, Anda ingin sukses saat Anda pensiun, Anda ingin sukses dalam banyak hal. Semua kita ingin sukses, gitu. Dan kalau ada orang yang bilang, saya punya rahasia, gimana Anda bisa sukses, gitu. Dan banyak orang percaya itu, dan mereka bahkan pergi ke seminar-seminar yang menjanjikan gimana cara sukses. Dan mereka bisa bayar berjuta-juta. Bayangkan, bayar orang tidak tanggung-tanggung, bisa puluhan juta, saudara. Ikut seminar, cara sukses, rahasia sukses, bisa puluhan juta. Nah, saya bilang, benerlah orang yang bikin seminar itu sudah tahu cara sukses, yaitu dengan menarik uang sebanyak itu dari orang yang pengen tahu cara sukses. Gitu. Itulah ini kunci suksesnya dia, gitu kan. Tetapi bukankah kita bisa tahu sesuatu yang lebih mendalam lagi, kunci sukses yang sebenarnya dari Alkitab. Dan Allah adalah kunci sukses dalam hidup ini. Nah, tadi kita bilang kita akan bahas ini menjadi dua bagian. Yang bagian yang pertama, BK yang pertama, ada di ayat 1 dan 2. Dan itu adalah berita kesia-siaan. Ya, berita kesia-siaan. Jadi, kita melihat Allah adalah kunci sukses, tapi dari segi negatif. Bahwa kalau tidak ada Allah, maka tidak mungkin sukses. Kalau tidak ada Allah, maka tidak mungkin sukses, maka semuanya adalah sia-sia. Semua adalah sia-sia. Dan ini menjadi kata kunci di ayat 1 dan 2. Ya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah. Dan ayat 2, sia-sialah. Nah, ini sangat khas dan tematik bagi Salomo untuk menulisnya, karena dia juga adalah penulis kitab pengkhotbah, kita masih ingat. Dan tema kita pengkhotbah adalah kesia-siaan. Jadi Salomo tahu persis pergumulan dengan kesia-siaan yang dia alami itu. Ya. Jadi ada berita tentang kesia-siaan. Kalau tidak ada Allah, maka semuanya sia-sia. Tetapi coba kita lihat lebih lanjut lagi. Apa saja di sini? Yang pertama adalah sia-sia dalam membangun. Tidak ada Allah, maka sia-sia dalam membangun. Coba kita lihat ayat yang pertama tadi, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jerih payah orang yang membangunnya. Sia-sialah orang membangun rumah kalau bukan Tuhan, katanya. Nah, kalau orang yang tidak pernah membangun rumah mengatakan ini, maka kita bisa sedikit ragu ya. Kamu belum pernah bangun rumah, gimana kamu bisa tahu? Tetapi yang menulis ini sekali lagi bukan hanya ini diinspirasikan Roh Kudus, ini ditulis oleh Salomo. Salomo adalah raja yang sangat banyak membangun. Dia sangat banyak membangun. Kita membaca dia membangun kota ini, membangun kota itu, dia membangun istana sendiri. Tapi tentu mahakarya dia adalah orang yang dipakai Tuhan untuk membangun bait suci. Ya. Dia adalah yang membangun bait suci yang kalau seandainya hari ini masih berdiri, pasti menjadi salah satu keajaiban dunia, saking hebatnya bait suci itu. Saking mahalnya hal-hal yang harus dia siapkan untuk bait suci itu dan lain sebagainya. Jadi Salomo tahu persis mengenai membangun suatu proyek yang luar biasa besar.
Kita baca dibutuhkan sekitar 7,5 tahun bagi Salomo untuk membangun bait suci. Kemudian dia habiskan lagi sekitar 13 tahun untuk membangun istananya. Dan berbagai gedung-gedung lain, ada yang disebut hutan Libanon, segala macam. Anda boleh baca di dalam satu raja-raja. Berbagai hal-hal hebat yang dibangun oleh Salomo. Tetapi dalam semua itu, Salomo memahami bahwa kalau bukan Tuhan yang membangunnya, maka itu sia-sia. Dan memang benar, sejarah membuktikan bahwa apa yang Salomo katakan ini tepat, terbukti. Begitu Salomo meninggal, kejayaan Israel turun. Puncak kejayaan Israel adalah pada zaman Salomo. Namun setelah Salomo, anaknya Rehabeam meninggalkan Tuhan. Dan walaupun selanjutnya ada raja-raja yang setia pada Tuhan, tetapi mereka tidak pernah sampai kembali lagi kepada masa kejayaan Salomo. Dan di era-era di mana raja-raja itu berbalik dari Tuhan, di era di mana Yehuda meninggalkan Tuhan, maka pada saat itu juga rumah Tuhan yang begitu megah itu menjadi terlantar, menjadi bahkan hampir roboh, menjadi bahkan kalau kita membaca raja-raja tertentu seperti Yoas, mereka harus mengumpulkan uang untuk memperbaiki rumah Tuhan. Hizkia harus memperbaiki rumah Tuhan. Yosia dia harus mengumpulkan dana untuk memperbaiki rumah Tuhan dan lain sebagainya. Kenapa rumah Tuhan bisa sampai dalam posisi yang sedemikian itu? Karena ditelantarkan di masa-masa di mana Israel atau Yehuda meninggalkan Tuhan. Sehingga rumah yang semegah apapun, dibangun sehebat apapun, bahkan waktu dibangunnya ini disertai oleh Tuhan. Tapi begitu umat Tuhan meninggalkan, maka apa gunanya rumah itu kalau bukan karena Tuhan? Dan tentu puncaknya adalah ketika Yehezkiel menyaksikan dalam penglihatan. Yehezkiel adalah seorang nabi yang dibuang. Kalau Anda masih ingat, orang Yehuda dibuang dalam 3 gelombang. Tahun 605 sebelum Masehi, datanglah Nebukadnezar. Ini masih pembuangan ringan. Dia tangkap semua yang bangsawan-bangsawan saja. Dijadikan tawanan sebenarnya. Salah satu yang dibuang di situ adalah Daniel. Tapi kemudian Raja Yoyakim tetap memberontak. Akhirnya datang lagi Nebukadnezar, pembuangan kedua. Nah, pembuangan kedua ini sudah lebih berat. Bukan hanya bangsawan, tapi orang-orang hebat semua dibuang. Nah, termasuk dibuang di sini adalah Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel dibuang. Tapi masih memberontak juga. Raja Zedekia memberontak kepada Nebukadnezar. Akhirnya Nebukadnezar datang dan yang ketiga kalinya dia menghancurkan Yerusalem. Tetapi ada sesuatu saudara kasih Tuhan. Yaitu Yehezkiel yang sudah dibuang, sebelum Yerusalem dihancurkan, dia mendapat penglihatan. Apa yang dia dapat penglihatan? Kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan di atas kerub-kerub, terangkat dari bait suci itu, kemudian pergi meninggalkan bait suci. Oh saudara, Tuhan mengizinkan rumahnya dihancurkan. Sia-sia orang membangun rumah kalau bukan berdasarkan Tuhan. Oke, saudara. Nah, tentu ini benar untuk rumah secara fisik. Tapi ini juga benar untuk rumah dalam pengertian yang lebih bukan fisik. Apa rumah yang bukan fisik? Rumah yang bukan fisik adalah keluarga. Keluarga bisa disebut rumah. House. Dalam bahasa Inggris, house. House bisa mengacu kepada rumah secara fisik. House bisa juga mengacu kepada rumah tangga. Jadi, bukan hanya membangun rumah fisik itu sia-sia tanpa Tuhan. Membangun keluarga tanpa Tuhan juga hasilnya akan sia-sia. Hasilnya akan kacau balau. Maka Anda tidak akan, kalau Anda seperti orang di dunia ini, Anda tidak mengindahkan Tuhan, dan Anda membangun rumah tangga dengan sembarangan, apa yang akan terjadi? Akan banyak sekali masalah di situ. Tapi bukan hanya itu saja. Apa yang akan terjadi dengan keturunan Anda? Kalau Anda tidak membangunnya di dalam Tuhan, maka mereka bisa jadi tumbuh besar menjadi orang-orang yang tidak percaya. Dan apa gunanya itu? Maka mereka bahkan akan masuk ke dalam kekekalan tanpa Tuhan. Wow. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, membangun rumah, sia-sia membangun tanpa Tuhan. Apalagi, yang kedua kita lihat, masih dalam berita kesia-siaan, sia-sia menjaga. Jadi ada sia-sia membangun,
ada sia-sia menjaga. Nah ini kita lihat di ayat 1b, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dan sekali lagi cukup tepat bahwa Salomo adalah yang mengatakan hal ini. Kita tahu bahwa Salomo adalah raja yang boleh dibilang tidak pernah berperang. Karena Tuhan mengaruniakan kedamaian dalam hidupnya. Bapaknya, Raja Daud, banyak sekali berperang. Dari kecil dia berperang. Dari muda, dari dia masih kemerah-merahan katanya, dia sudah lawan Goliat. Saking hebatnya, tapi dia perang terus, perang ya pasti capek. Dia perang, tapi karena banyaknya perang, maka ketika dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau mendirikan rumah bagimu. Akhirnya Tuhan bilang, tidak, kamu sudah menumpahkan banyak darah. Anakmu, kau memberikan dia kedamaian, dia akan membangun rumah bagiku. Salomo membangun rumah Tuhan dan Tuhan kasih kedamaian bagi dia. Boleh dibilang tidak ada perang di zaman Salomo yang kita baca minimal. Nah, tetapi Salomo melakukan banyak hal untuk menjaga kedamaiannya. Kalau kita baca, Salomo mengumpulkan cukup banyak pasukan berkuda. Nah, dia ada membangun tempat-tempat untuk kuda, katanya ada 40.000 untuk 40.000 orang berkuda dan lain sebagainya. Jadi walaupun ada kedamaian dalam masa Salomo, tapi dia menambah pasukannya untuk menjaga perdamaian itu. Dia menghabiskan banyak sekali uang untuk kuda-kuda, untuk berbagai hal. Tetapi dia menulis di sini, kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya, memang benar, saudara. Ya. Dan tentu ini terbukti juga dalam sejarah Israel dan Yehuda, bahwa ketika Yehuda taat sama Tuhan, ketika mereka berada di pihak Tuhan, boleh dibilang Israel tidak bisa dikalahkan. Namun ketika mereka menjauh dari Tuhan, ya Tuhan bilang, aku akan berjaga-jaga supaya kalian kalah. Luar biasa sekali, Tuhan berkata kalau kalian ikut Tuhan, satu pasukan kalian akan bisa mengejar 10 orang. Tetapi kalau misalnya kalian menjauh dari Tuhan, Tuhan bilang sebaliknya, satu musuh akan mengalahkan 10 orang kali. Jadi jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Apa yang kita jaga hari ini? Ya, mungkin tidak banyak di sini yang pekerjaannya adalah ronde malam, gitu kan? Atau penjaga kota, gitu. Tapi banyak hal yang kita jaga. Kita semua mau jaga duitnya, benar nggak? Ada di sini yang nggak mau jaga duitnya? Mau bagi-bagi? Kasih tahu saya aja, nggak usah kasih tahu yang lain, gitu ya. Kita semua bilang, ya, kita mau menjaga uang kita, ya. Jaga dari pencuri, jaga dari bencana alam, jaga dari inflasi. Wah, sekarang lagi ngetren orang gimana caranya melawan inflasi. Cari yang bunganya lebih tinggi dari inflasi, segala macam taktik investasi sana, investasi sini. Ya. Makin invest nanti buntung sendiri, saudara. Gitu ya. Macam-macam. Ya. Tapi bagaimana? Ya, apa yang kita mau jaga apa? Ya, jaga rumah, jaga harta. Banyak yang orang mau jaga hari ini. Jaga keluarga kita dan lain sebagainya. Tapi kalau bukan Tuhan katanya yang ikut serta, sia-sialah penjaga berjaga-jaga. Oke, itu yang kedua. Kita masuk yang ketiga, masih dalam berita kesia-siaan. Ayat yang kedua di sini ya, yaitu sia-sia apa? Sia-sia merisaukan. Ya, jadi ada sia-sia membangun tanpa Tuhan, sia-sia menjaga tanpa Tuhan, sia-sia merisaukan tanpa Tuhan. Ada banyak yang dirisaukan, dikhawatirkan oleh manusia. Berhubungan dengan pekerjaan kita, berhubungan dengan kesehatan kita, berhubungan dengan banyak hal. Ya, manusia penuh dengan kekhawatiran karena kita tidak tahu masa depan. Tetapi ya manusia berusaha ya. Banyak yang bilang, wah kita harus berusaha dong, bagus. Kita harus kerja keras dong, bagus. Tapi kalau kita melakukan itu tanpa Tuhan, maka Alkitab berkata itu sia-sia. Sebenarnya di dunia ini saya menyaksikan ada banyak orang yang cukup rajin. Kadang-kadang rajinnya itu bukan karena dia memang pengen rajin,
terpaksa rajin, saudara. Ya. Terpaksa rajin. Kenapa? Kalau nggak rajin, mati kelaparan gitu. Ya. Jadi banyak orang di dunia ini sudah cukup rajin sebenarnya. Ya. Mereka membanting tulang dan lain sebagainya. Ya. Tetapi adakah hasil yang mereka dapat? Seringkali tidak. Gitu, ya. Mereka terpaksa rajin dan lain sebagainya. Mereka, apa yang dikatakan di sini? Bangun pagi-pagi, ya, duduk-duduk sampai jauh malam. Ya, duduk-duduk. Sebenarnya TB2 terjemahkan, kalau duduk-duduk sampai jauh malam, kesannya santai-santai ya. Tapi TB2 bilang gini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan baru beristirahat sesudah larut malam. Jadi gambarannya ini orang yang kerja dari pagi sampai malam. Dia tidak berhenti. Begitu. Saya selalu ingat Pak Soeharto sering bilang waktu dia masih muda, dia kerja seperti orang gila katanya. Gitu ya. Dari pagi dia ngajar, jam 6 ya Pak Soeharto ya kalau nggak salah. Atau jam 7. Mengajar di sekolah. Habis itu kerja kontraktor di mana. Habis itu tawar asuransi sampai malam. Untung Pak Soeharto melakukannya dengan Tuhan, saudara. Gitu ya. Nah, kalau tidak dengan Tuhan, gawatlah saya hari ini, gitu kan? Gitu, sia-sia, begitu. Kalau kita tidak melakukannya dengan Tuhan. Ya. Tapi kalau kita melakukannya dengan Tuhan, ya, kalau kita baca terus ayat ini di sini, untuk mencari nafkah dengan jerih payah, sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberi pada waktu tidur. Tuhan memberi pada waktu tidur. Ya. Jadi kita bilang bahwa ini poinnya. Kunci kesuksesan dalam hidup ini adalah Tuhan. Kunci kesuksesan dalam hidup ini adalah Tuhan, sekali lagi. Tanamkan ini di dalam benak kita. Begitu. Ada yang bilang, oh bukankah kunci kesuksesan pendidikan? Bukankah kunci kesuksesan adalah apalagi kepintaran? Bukankah kunci kesuksesan adalah ada yang bahkan bilang hoki lah, ya orang sukses itu ya kebetulan dia hoki aja gitu ya, ketemu jalannya gitu. Apalagi kunci kesuksesan orang bisa banyak ya. Semua itu ada poin-poinnya, tetapi tidak ada yang secara menyeluruh gitu. Kunci kesuksesan itu adalah pendidikan. Bisa jadi, tapi ada juga orang yang pendidikannya sampai tinggi, sampai S9 gitu atau apa gitu lah ya. Tapi tetap ngaco juga hidupnya. Jadi dan kacau balau. Kunci kesuksesan adalah kerja keras. Benar, tapi sekali lagi kita bilang ada banyak yang kerja keras tapi juga kacau hidupnya. Apalagi kunci kesuksesan? Kunci kesuksesan adalah hoki katanya. Hoki, kamu ketemu jalan yang tepat gitu, kamu beruntung. Bisa jadi, bisa dibilang begitu, tapi gimana caranya mengendalikan hoki gitu kan? Emang ada ini. Hoki seperti apa? Jadi apa sebenarnya kunci kesuksesan dalam hidup ini? Nah, sebenarnya Salomo sebagai orang paling berhikmat di sini, dia sudah bilang bahwa kunci kesuksesan itu adalah Tuhan. Sia-sia kalau tanpa Tuhan semuanya. Nah, cuman kalau kita bilang kunci kesuksesan itu Tuhan, Tuhan itu bukan barang yang kita kantongin. Di mana Tuhan kalau gitu? Saya mau bawa Tuhan bersama saya. Di mana Tuhan? Oh, Tuhan itu Tuhan kita salib. Tuhan kita disalib, jadi salib. Saya bawa salib di kalung saya, di kantong saya, maka saya akan sukses. Tidak. Gitu. Kunci sukses itu Tuhan, tapi Tuhan adalah pribadi. Tuhan adalah pribadi, bahkan pribadi di atas segala pribadi. Dan ketika kita berkata, Tuhan saya mau punya hubungan dengan Engkau. Karena Engkau adalah pencipta segala-galanya. Dan bahkan hukum dunia ini Tuhan yang ciptakan. Hukum dunia ini adalah Tuhan yang ciptakan. Hukum fisiknya Tuhan yang ciptakan. Hukum moralnya Tuhan yang ciptakan. Hukum spiritualnya adalah Tuhan yang ciptakan. Dulu saya banyak membaca buku-buku fantasi. Kalau buku fantasi itu kan ada banyak magic-magicnya. Kalau orang muda baca buku fantasi pasti, wah keren ya, kita berimajinasi, wah ada dunia magic.
Jadi dunia magic ini harus seorang wizard atau seorang tukang sihir yang hebat. Wah, dia mampu untuk menggerakkan ini hukum-hukum magic sehingga dengan cuing tiba-tiba bisa begini, bisa begitu, ya. Tapi Tuhan bilang tidak, jangan kamu cari magic-magican. Dan setelah saya pikir-pikir, benar juga, kenapa? Sebenarnya kita tidak perlu mencari hukum magic, karena Tuhan sudah ciptakan dunia ini dengan hukum-hukumnya. Inilah hukum Tuhan. Gitu. Jadi daripada kita mencari cara bagaimana bikin magic begini, Tuhan sudah bikin magicnya. Magicnya itu bukan magic, magicnya itu adalah hukum-hukum dunia ini. Ada hukum-hukum kimia misalnya. Magic nggak kalau misalnya saya lempar sodium kena air tiba-tiba meledak gitu. Magic gitu kan. Ya, tapi itu bukan magic, itu adalah reaksi kimia. Kok bisa? Ya itu hukumnya Tuhan. Selidikilah dunia ini. Kenallah hukum Tuhan. Itu magic. Ya. Saya bisa punya pedang, kamu bisa punya pedang, tapi pedang saya tebas punya kamu, pedang kamu patah. Pedang saya nggak apa-apa. Magic katanya. Bukan magic, ini ada rumusnya. Ini dibuat dari baja misalnya. Ada kimianya segala macam, ini punya kamu, kacau punya. Ini adalah hukum alam, ini adalah hukum yang Tuhan berikan di dunia ini. Jadi daripada kita berfantasi, ada semacam hukum lain yang harus saya cari, hukum magic, pelajarilah hukum yang Tuhan sudah berikan untuk dunia ini. Ini adalah aturannya Tuhan. Apalagi aturan-aturan moral dan spiritualnya. Mempelajari aturan-aturan yang fisiknya saja, fisika, kimia, biologi, itu saja sudah aturan yang Tuhan taruh, dan itu saja sudah sangat berguna. Apalagi kalau kita mempelajari hukum moral Tuhan, hukum spiritual Tuhan, yang akan menuntun kita kepada kesuksesan dalam dunia ini. Ya. Bahwa Tuhan berkata, kalau kamu bertindak seperti ini, aku akan menyertai kamu. Kalau kamu bertindak seperti ini, kamu akan sukses. Kalau kamu berbuat seperti ini, ya, kamu akan selamat dan lain sebagainya. Ini adalah hukum-hukum spiritual Tuhan, hukum-hukum moral Tuhan. Jadi kalau kita berkata, ya kunci sukses adalah Tuhan. Tapi benar, tapi Tuhan itu bukan barang yang bisa kita kantongin. Seolah-olah ya udah ya, saya pegang Tuhan, sukseslah saya. Gitu. Tuhan adalah pribadi dan kita berurusan dengan pribadi. Dan kalau kunci sukses adalah Tuhan, berarti kita membangun hubungan dengan Dia. Kita mau ikut aturan yang Dia ciptakan untuk dunia ini. Ya. Kita mau tunduk kepada Dia, kita percaya kepada Dia, kita mengikuti firman-Nya. Nah, itu adalah kunci sukses. Ya. Bukan saya mau pergi ke gunung mana ketemu Tuhan, saya mau bakar dupa apa, saya persembahkan apa, ya udah sukses habis itu saya. Bukan. Ya. Tetapi berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Berjalan bersama dengan Tuhan, berbicara dengan Dia, ikut tuntunan-tuntunannya sepanjang hidup ini. Itu adalah kunci sukses. Karena sia-sia kalau kita tidak melakukan semua itu. Oke, mari kita balik lagi ke dalam Mazmur pasal 127 di sini ya. Mazmur pasal 127. Tadi kita sudah lihat BK1 ya. Ini bukan meal atau apa ya. BK1 adalah berita kesia-siaan. Lalu kita lihat BK yang kedua di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Dan ini adalah berkat keturunan. Berkat keturunan. Jadi tadi kita melihat, dilihat dari segi negatif. Ya. Tuhan adalah kunci sukses. Kita lihat dari sisi kalau tidak ada Tuhan, maka tidak bisa sukses. Tetapi kita mau melihatnya sekarang di sini adalah salah satu cara yang paling hebat di mana Tuhan menyukseskan kita. Ya, yaitu dengan memberikan berkatnya. Nah, ada banyak berkat yang Tuhan bisa berikan. Banyak jenis berkat. Tapi salah satu berkat yang luar biasa yang bisa Tuhan berikan adalah keturunan.
Sehingga ini adalah berkat keturunan di sini. Coba kita lihat ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima tadi sudah kita lihat. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan dan buah kandungan adalah upah. Nah, ini poin pertama kita. Bahwa anak-anak adalah upah. Berkat keturunan karena Tuhan bilang anak-anak adalah upah. Buah kandungan adalah upah. Upah itu berarti sesuatu yang Tuhan berikan. Suatu berkat, suatu hal yang Tuhan sampaikan kepada kita. Berkat keturunan di sini. Ya, dan ini adalah salah satu cara Tuhan memberkati seseorang. Nah, tidak heran bahwa di zaman dulu, kalau seseorang tidak punya anak, dia merasa sangat sedih. Dia merasa sangat sedih, ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan ada perempuan-perempuan di Alkitab yang demi mau punya anak melakukan banyak hal yang aneh-aneh. Gitu, ya. Macam-macam. Ya. Sarah sampai mengambilkan istri lain untuk suaminya. Nah, itu pun padahal bukan anaknya, cuma namanya saja anaknya. Gitu, ya. Kita masih ingat Rahel dan Lea berebutan suami. Wah, ini repot juga, saudara. Ya. Sampai katanya suaminya disewa. Waktu Yakub satu hari mau pergi ke tendanya Rahel, habis pulang dari bekerja, mungkin dia bersenandung, ditangkap dia oleh Lea. Malam ini kamu harus ke tenda saya. Loh kenapa? Kamu sudah saya sewa, katanya ya. Nah, anak saya ketemu, wah, ini suami sendiri perlu disewa, repot juga, saudara. Gitu ya, repot juga. Ya, tetapi di zaman perjanjian lama, ya, mereka lebih memahami ini daripada kita, lebih daripada banyak orang di zaman sekarang ini. Apalagi dengan gerakan child free, ya. Child free. Wow, banyak orang. Nah, memang ada orang yang tidak punya anak dan itu oke-oke saja, ya, karena memang Tuhan tidak memberi dia anak. Ya. Saya tidak mengkritik orang-orang seperti itu, gitu ya. Tetapi secara umum, ya, kita bicara secara umum di sini. Secara umum anak adalah upah, Tuhan bilang. Ya. Secara umum buah kandungan adalah upah. Itu adalah berkat keturunan di sini. Ya. Dan kalau kita melihat di banyak negara-negara yang sudah meninggalkan Tuhan, seperti di Eropa, di Amerika, dan lain sebagainya, mereka tingkat kelahirannya sudah di bawah ambang replacement. Sudah 1, ya. Jadi tidak mampu untuk mengembalikan populasi mereka bahkan. Ya, ini adalah salah satu cara untuk bunuh diri secara masyarakat sebenarnya. Ya, kalau satu masyarakat jumlah anaknya tidak bisa mengembalikan, kan berarti populasinya bukan makin lama makin tambah, makin berkurang. Ya. Kita bilang bahwa ya, sangat heran bahwa banyak orang. Nah, kadang-kadang ada alasan-alasan yang sah seseorang tidak punya anak. Ya. Mungkin ada penyakit tertentu. Ya. Tetapi kita bilang bahwa kalau ada orang yang tidak mau punya anak karena ya, takut repot, ya, tidak mau punya anak karena ya udahlah, ada orang yang bilang saya lebih baik keliling-keliling dunia daripada punya anak, karena punya anak jadi nggak bisa keliling dunia dan lain sebagainya. Ya, maka kita perlu bertanya. Gitu ya. Sebenarnya dikatakan di sini anak adalah milik pusaka Tuhan, buah kandungan adalah upah. Ya, ini berkat keturunan. Oke, coba kita ayat yang keempat sekarang. Ini poin yang kedua. Poin yang pertama tadi anak adalah upah. Poin yang kedua anak adalah panah atau anak panah. Anak adalah panah. Anak adalah upah, anak adalah panah. Seperti anak-anak panah di tangan pejuang atau pahlawan di TB1. Demikianlah anak-anak lelaki dari masa muda. Panah itu adalah senjata jarak jauh pada zaman dulu. Dan itu seperti pistol zaman sekarang. Ya, jadi pistol, tembak orang. Nah, ini panah orang. Panah bisa membawa kemenangan yang besar.
Tetapi kenapa anak-anak disebut seperti panah? Panah bisa membawa kemenangan besar, tapi ada dua hal mengenai panah yang relevan untuk anak-anak. Satu, supaya panah ini efektif, panah itu harus dibidik dengan benar. Kalau panah tidak dibidik dengan benar, sembarangan, dia bukan bisa membantu kemenangan, dia bisa tembak teman sendiri. Atau bahkan bisa juga tembak kaki sendiri. Ya, tarik. Tembak kemana? Terserah, tembak kemana aja. Wah, tembak kemana? Tembak 90 derajat. Cus. Wah, mana? Sakit tiba-tiba kepalanya, saudara. Ya, bisa saja seperti itu, gitu kan? Atau dia tembak kakinya sendiri. Jadi, supaya anak panah bisa mencapai sesuatu yang baik, dia harus dibidik dengan benar. Nah, ini sama dengan anak-anak. Artinya begini, setiap anak itu punya potensi yang luar biasa. Makanya diberikan ilustrasi di sini panah. Panah ini punya potensi yang luar biasa. Memang kalau panah cuman begini aja, coba misalnya Anda ambil panah, lalu Anda pakai seperti pedang. Kira-kira bagus nggak? Anda ambil panah, wah ayo kita perang. Saya punya panah. Cus. Ini kan. Bodoh itu, saudara. Gitu ya. Kenapa? Ya bodoh lah. Ini kan bukan pedang. Gitu. Panah ini punya potensi yang besar kalau dia digunakan sebagai panah. Di mana musuhnya belum datang, saya sudah tembak dia mati duluan. Tetapi dia harus dibidik, itu nomor satu. Seorang anak waktu dia lahir, dia seperti tidak bisa ngapa-ngapain. Dia seorang bayi yang sepenuhnya bergantung pada kita. Manusia itu sangat luar biasa Tuhan taruh seperti itu. Bagi seorang anak untuk bisa berfungsi sampai seperti orang dewasa, diperlukan sekitar 18 tahun. Bahkan banyak yang berpendapat 18 tahun pun belum cukup, saudara. Anak-anak, kalau anak kambing atau anak apa, dalam hitungan menit dia sudah bisa. Gitu ya. Kalau Anda pernah nonton ya, buffalo ini ada buffalo betina dia lahirkan anak, itu dalam hitungan menit dia harus bisa lari karena udah dikejar singa. Ya. Tapi kalau anak-anak setahun baru dijalat. Kalau dikejar singa mati ini, saudara. Ya. Makanya kita bilang, manusia itu seperti itu. Tuhan taruh manusia itu luar biasa spesial dari yang lain. Manusia membutuhkan orang tuanya. Lebih daripada binatang bahkan. Ya. Dan seorang anak lahir dengan lemah sekali. Tidak tahu apa-apa. No. Insting manusia tidak terlalu besar. Ya, dibandingkan dengan insting binatang. Semua harus diajarkan. Tetapi yang namanya anak ini, dia punya potensi yang luar biasa. Dia punya potensi yang luar biasa. Hanya dia harus dibidik dengan tepat. Dia harus diarahkan. Dia harus kamu harus bergerak ke arah ini. Dan kalau itu bisa dengan sukses dilakukan. Dikatakan apa? Train up a child in the way that he should go. Latihlah. Dapat dikatakan di situ, didiklah seorang anak menurut jalan yang patut baginya. Maka sampai masa tuanya pun ia tidak akan meninggalkannya. Seorang anak, ya, dia harus dibidik, dia harus diarahkan kepada Tuhan. Tapi mengenai hal kedua mengenai anak, kenapa disebut panah di sini? Ini luar biasa. Panah itu bukan hanya harus dibidik, tapi panah itu harus dilepaskan. Ya. Nah, kalau panah udah dibidik, tapi nggak dilepas-lepas. Ini juga error, saudara. Ya. Jadi, kalau tadi kita bilang bahwa panah begini-begini nggak bisa. Kalau panahnya begini, tapi nggak dilepas-lepas. Jadi mau tusuk orangnya kita lari-lari, tusuk kamu. Nah, gitu kan? Lari, tusuk kamu pakai panah. Ini juga orang error, gitu ya. Orang error. Jadi panah itu harus dibidik, tapi harus dilepaskan. Jadi anak juga seperti itu. Anak harus dibidikkan, ditunjukkan arah yang benar, dilatih. Tapi anak juga tidak mungkin selamanya dengan orang tuanya. Tidak mungkin, artinya orang tua tidak mungkin saya mau seumur hidup saya atur anak saya. Seumur hidup saya suruh dia A, B, C, D, E. Enggak. Seorang anak sampai pada waktunya, dia harus dilepaskan. Dia akan membuat keputusan dia sendiri. Ya. Dia akan dihadapkan kepada suatu pilihan apakah saya mau percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan. Itu adalah keputusan dia nanti. Ya.
Dia akan dihadapkan kepada bagaimana saya akan mengatur hidup saya, apakah saya mau sesuai firman Tuhan atau tidak, apakah saya akan mengasihi Alkitab atau saya tidak mengasihi Alkitab. Orang tua akan membidikkan dan mengajarkan, ini yang benar anakku, ini yang bagus, ya. Tetapi kemudian anak itu harus membuat keputusan dia sendiri, nah, dan dia harus dilepaskan. Ya. Dan kalau kita sudah bidik dengan benar, ya, dan kemudian kita lepaskan dan ternyata anak itu benar ikut Tuhan juga, maka dia akan mencapai hasil yang luar biasa. Dia akan mencapai hasil yang luar biasa. Oke, dan itu masuk kepada ayat yang kelima. Yang terakhir sini, ayat yang kelima. Sini. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan mereka, dengan anak-anak ini. Ya, tidak akan dipermalukan ketika menghadapi musuh-musuhnya di pintu gerbang. Jadi yang terakhir ini adalah anak-anak itu adalah berkah, ya. Kenapa bukan berkat? Ya, berkat sama dengan berkah. Saya pilih berkah supaya nyambung kan, upah, panah, dan berkah. Gitu. Anak-anak adalah berkah, saudara. Dia bisa membawa kemenangan. Dia bisa membawa, katanya di sini, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan mereka. Yesus Kristus adalah contoh par excellence dari seorang anak yang membawa berkah. Berkah bagi dunia ini. Berkah bagi dunia ini. Kenapa? Anda ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Apa jalan keselamatan yang Tuhan janjikan? Keturunan perempuan. Keturunan perempuan, katanya ya. Keturunan perempuan. Nah, anak keturunan perempuan. Jadi keselamatan akan datang melalui keturunan. Makanya saya bilang, contoh par excellence. Contoh yang paling hebat di atas semua contoh yang lain. Bahwa anak membawa berkat adalah Yesus Kristus. Gitu. Yesus Kristus. Dialah keturunan yang membawa berkat. Untuk semua orang. Untuk semua dunia. Karena melalui Yesus Kristuslah seluruh dunia diberkati. Dia adalah keturunan perempuan yang meremukkan kepala ular. Dia adalah keturunan Abraham yang Tuhan berjanji, katanya, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ya, jadi anak membawa berkah kepada bukan hanya orang tua. Ya, anak yang baik akan membawa berkat kepada orang tuanya. Tapi lebih dari itu, dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi berkat bagi banyak orang. Tentu bukan hanya Yesus. Yesus adalah contoh yang par excellence. Ya, par excellence. Tetapi ketika Tuhan berkata, oleh keturunan perempuan, maka akan meremukkan kepala ular. Maka ada satu rentetan orang dari Hawa sampai kepada Yesus Kristus. Kita bicara mengenai Set, dan Enos, dan seterusnya, dan Nuh, dan Sem, dan Abraham, dan Ishak, dan Yakub, dan Yehuda, dan banyak lagi, dan Daud, dan Salomo, dan lain sebagainya, sampai kepada Yesus Kristus. Dan walaupun Yesus adalah yang paling utama dari semua itu, tapi setiap orang-orang ini, mereka juga menjadi berkat. Menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling mereka. Menjadi berkat juga dalam rantai keselamatan. Karena rantai keselamatan melewati mereka. Dan menjadi berkat secara umum. Begitu. Oleh karena itu sangat disayangkan kalau ada perempuan atau laki-laki yang ingin aborsi dan lain sebagainya. Anda bisa bayangkan betapa dunia kehilangan kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak ya tidak mau ada atau mengaborsi ya, tokoh-tokoh seperti Thomas Alva Edison atau Mozart atau Beethoven atau Albert Einstein atau banyak lagi yang lain. Dunia akan begitu lebih gelap tanpa mereka. Dan mereka akhirnya menjadi berkat.
Nah, tentu kita harus bertanya juga, saya juga seorang anak. Saya adalah bagian dari keturunan, bukan saja keturunan orang tua saya, keturunan Adam. Bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam hidup saya? Dan karena kita semua dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, solusi manusia, banyak orang hari ini berkoar-koar. Bumi kita sudah kepenuhan katanya. Sudah terlalu penuh. Bumi kita ini sudah 8 miliar orang. Benar nggak? Bisa jadi. Bumi kita sudah 8 miliar orang, sudah kebanyakan orang. Solusinya adalah kita harus mempersedikit orang. Itu solusi yang salah. Solusi yang salah. Solusinya apa kalau gitu? Bagaimana nih? Anda tahu? Di pertengahan tahun abad 20, jadi 1950-an, 60-an, populasi dunia baru sekitar 4 miliar, 5 miliar. Dan di situ saja sudah digaung-gaungkan, kalau populasi dunia mencapai 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar, dunia ini akan kelaparan total katanya. Karena dunia kita, bumi kita tidak mampu untuk membuat sebanyak makanan itu untuk orang. Itu propaganda di tahun 1950-an, 60-an. Saya belum ada, Anda juga kebanyakan belum ada. Tetapi apa yang terjadi? Hari ini, populasi dunia sudah 8M seperti yang ditakutkan tahun 1950-an itu. Apakah bumi kita tidak mampu menciptakan makanan sebanyak itu yang diperlukan? Ternyata sangat mampu. Sangat mampu. Dan kalau ada kelaparan hari ini, itu bukan karena bumi kita tidak cukup, tidak mampu membuat makanannya. Bahkan makanan berlebihan di muka bumi ini. Ada daerah-daerah kelaparan itu karena distribusinya tidak merata. Ada tempat yang kelebihan sekali, ada tempat yang kekurangan sekali. Karena perbedaan ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi bumi kita ini jauh-jauh mampu. Kenapa? Karena rupanya dari pertengahan abad 20 sampai sekarang, itu terjadi perkembangan teknologi. Sehingga yang tadinya 1 hektar bisa menghasilkan sekian kilo beras, sekian kilo gandum, ternyata sekarang bisa lebih banyak lagi. Kenapa bisa ada perkembangan teknologi seperti itu? Karena ada manusia yang menemukannya. Jadi solusi untuk masalah-masalah dunia ini bukan mengurangi orang, tapi menambah orang, saudara. Menambah orang. Karena anak adalah upah, anak adalah panah, dan anak adalah berkah. Dan melalui orang-orang itu, Tuhan akan buka jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia ini. Akan ada penemuan-penemuan baru. Akan ada berbagai hal. Jadi adalah kekacauan kalau misalnya orang bilang sekarang, oh kita harus justru kurangin populasi kita. Tidak. Itu adalah propaganda evolusionis yang menganggap bahwa manusia itu makhluk asing di dunia ini, alien di planet kita sendiri. Tetapi Alkitab berkata bumi diciptakan untuk manusia. Untuk manusia. Sehingga Tuhan memberkati kita. Tadi saya bilang, banyak cara Tuhan memberkati kita. Tapi salah satu cara yang besar sekali adalah melalui keturunan. Karena berkat keturunan itu berarti berkat itu bahkan bukan hanya di masa hidup kita. Tapi bahkan sampai generasi selanjutnya. Tidak percuma Tuhan berjanji. Dan Daud berkata, dulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Namun tidak pernah aku melihat anak orang benar meminta-minta roti. Gitu ya. Dan ini adalah bagian dari berkat Tuhan. Anda mau sukses? Tadi kita bilang, kuncinya adalah Allah. Kuncinya adalah Tuhan. Dan kalau Anda ikut Tuhan dengan benar, Anda bukan hanya sukses untuk diri Anda sendiri. Anda bisa sukses sampai kepada keturunan-keturunan Anda. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Dan Engkau adalah rahasia kekuatan kami. Engkaulah kesuksesan kami. Bahwa kami mengenal Engkau. Engkau telah berkata tidak ada yang perlu kami banggakan, megahkan. Tidak kebijaksanaan kami, tidak kepintaran kami, tidak kekuatan kami, tidak kekayaan kami. Namun barang siapa mau bermegah, baiklah ia bermegah bahwa ia mengenal Engkau. Dan Tuhan, kami menyadari itu. Pimpin kami, berkati kami Tuhan. Berkati kami, berkati keturunan kami sesuai dengan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.